Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, NRP 3120522010 dari D3 IT Pens PSDK Sumeneb. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Pertama, permasalahan. Nah, permasalahan itu termasuk bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Nah, permasalahan itu akan menentukan apa tujuan dari penelitian. Nah, permasalahan itu juga itu mengarahkan pada suatu teknik pemecahannya. Nah, jika permasalahan itu tidak dapat ditentukan dengan sangat baik, maka hasil penelitian itu boleh dikatakan memberikan informasi yang kurang bermanfaat. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa orang mungkin akan bertanya, apakah masalah itu benar-benar ada atau tidak? Nah, oke. Dari permasalahan itu merupakan nyawa dari sebuah penelitian. Nah, jika masalah itu dipahami secara samar-samar, tentu akan menyulitkan upaya pemecahannya. Boleh dikatakan permasalahan itu yang sudah dirumuskan dengan tepat dan dipersepsikan sama oleh semua orang, itu menunjukkan proses riset telah rampung 50%. Nah, justru penelitian itu dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, jika tujuannya penelitian itu menyimpang dari masalah tersebut, maka itu berarti permasalahan itu yang diangkat dalam penelitian itu masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, atau mungkin tujuannya itu belum difokuskan pada permasalahan yang ada. Oke, jadi ini ada sedikit penjelasan atau perumpamaan, yaitu when we decide that what is seen in the distance is a rabbit, other people will see it must also know that it is a rabbit. Only then can we begin to study the life of rabbit. Nah, ketika kita memutuskan bahwa yang terlihat di kejauhan adalah kelinci, orang lainnya itu melihat juga harus tahu bahwa itu adalah kelinci. Nah, hanya dengan begitu kita dapat mulai mempelajari kehidupan kelinci. Oke, selanjutnya definisi masalah. Nah, masalah berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Itu definisi masalah. Nah, ada penjelasan menarik dari salah seorang yaitu Nobet Emsel dari Department of Education University of Freiburg, Germany. Beliau menjelaskan yaitu dalam memahami masalah kita bisa melihat pendekatan antara tugas dan masalah. Nah, kita bisa mengartikan bahwa tugas itu adalah pekerjaan yang sering diberikan oleh pihak lain kepada kita. Nah, terkadang juga kita itu merasakan tugas itu sebagai membebani kita. Nah, jadi masalah itu sendiri itu dapat dianggap sebagai tugas, kondisi tertentu, atau penanganan pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Dan juga ada Breeman, salah seorang yaitu bernama Breeman, tahun 2007 dalam tulisan Mensura Cambridge. Dalam tulisan kali ini beliau menjelaskan kembali bahwa masalah penelitian adalah jantung dari penelitian itu sendiri. Nah, permasalahan itu adalah gambaran yang jelas dan pasti dalam kondisi yang diamati. Kemudian masalah ini mendorong pertanyaan yang harus dijawab, yang mengarahkan kita ke kegiatan penelitian. Jadi kita harus memulai dari mana masalah muncul, kemudian merencanakan penelitian dan menentukan keberhasilan penelitiannya. Selanjutnya, pada intinya masalah itu dapat ditemukan ketika suatu itu membutuhkan pemecahan. Ya, sesuatu yang memiliki kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu merupakan ciri dari sebuah masalah. Nah, masalah itu dapat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi, kemudian karakteristik dan cara pandang dan lain-lain. Oke, selanjutnya menemukan masalah. Oke, pada suatu kondisi
Mungkin kita melihat masalah, tetapi kebanyakan orang lain itu bukan menganggapnya hal itu sebagai masalah. Nah, masalah itu bukan lahir dari sesuatu yang kita sendiri bertanya, apakah ada atau tidak adanya masalah. Jadi masalah yang diangkat dalam sebuah riset itu lahir dari sebuah konsep realita yang mendesak untuk dipecahkan. Nah, ketika seorang terjatuh akibat tidak berpegangan pada suatu diri sendiri, mungkin kita tidak menganggap bahwa itu masalah, karena kita tahu bahwa ada sebuah pegangan di sana yang tidak digunakan orang tersebut. Nah, bahwa kita sudah menemukan jawabannya. Jadi bagi orang lain mungkin dianggapnya itu sebuah masalah. Nah, kita telah diarahkan untuk menemukan apa yang menyebabkan itu terjadi dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan juga kita bisa menemukan sumber permasalahan dari diri sendiri, dari orang lain, fenomena di masyarakat, riset terdahulu dan lain-lain. Dan juga ada kalanya kita juga itu menemukannya dari imajinasi. Tapi semua itu perlu ada polanya. Oke. Itu saja mungkin penjelasan saya mengenai definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya sendiri mohon maaf apabila penjelasan saya itu kurang jelas atau kurang bisa dipahami oleh kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.